Halo, jumpa lagi dengan saya, Ben Sohib. Hari-hari ini kita, setidaknya saya, merasakan bahwa keterbelahan masyarakat Indonesia akibat perbedaan preferensi politik, ideologi, suku, agama, dan ras kian meruncing. Belantara luas medsos memungkinkan publik menyerap dan menanggapi peristiwa-peristiwa sosial politik dengan cepat, instan, dan lantang. Dan itu, pada ukuran tertentu, membuat polarisasi menjadi kian tajam. Kita seperti digiring untuk berada di ujung jauh salah satu kubu. Dan celakanya, kedua kubu seringkali berbagi nilai-nilai yang sama, yaitu radikalisme dan ekstremisme. Yang satu mengaku membela agama, namun tutur kata dan perilaku anarkisnya sama sekali tak mencerminkan nilai-nilai luhur yang diajarkan agamanya. Yang lainnya mendaku sebagai patriot nasionalis, namun pikiran dan ungkapan-ungkapan rasisnya mengkhianati semangat yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Di medan perselisihan yang tidak sehat seperti itu, dibutuhkan kearifan para sosok guru bangsa, baik tokoh maupun lembaga, guna mendinginkan suasana dan meredakan bara kemarahan pihak-pihak yang sedang bertikai. Dari unsur Islam, ormas-ormas keagamaan besar seperti NU dan Muhammadiyah lah yang selama ini berupaya menjalankan tugas itu dengan baik. Keduanya konsisten menyikapi dengan bijak setiap permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kedua ormas yang merepresentasikan mayoritas umat Islam Indonesia itu senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. NU dan Muhammadiyah telah membuktikan bahwa garis keberislaman yang mereka ikuti, yaitu Islam Wasatiyah, artinya Islam tengah atau moderat, mampu menjaga pendulum umat Islam Indonesia tidak bergerak terlalu ke kiri, yaitu liberal dan sekuler, dan tidak terlalu ke kanan, yaitu konservatif dan fundamentalis. Sebagai konsekuensi dari posisi yang diambilnya, kedua organisasi sokok guru bangsa itu selalu mengedepankan moderasi dalam bersikap. NU dan Muhammadiyah secara elegan akan memberikan pandangan dan nasihatnya berkaitan dengan berbagai peristiwa sosial politik keagamaan yang terjadi di tengah-tengah bangsa. Kedua organisasi Islam itu tidak seperti yang selalu dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dan kelompok-kelompok Islam kanan. Tidak akan mendorong dan memobilisasi kemarahan umat. Hal itu misalnya bisa dilihat dalam kasus kontroversi pengaturan suara azan yang melibatkan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. NU dan Muhammadiyah tidak ikut menyiramkan bensin ke atas bara amarah sebagian umat yang sedang merasa tersinggung. Terlepas dari kemungkinan memang ada sebagian orang yang tersinggung akibat ketidakfasihan Menak saat ingin memberikan ilustrasi perbandingan soal kebisingan pengeras suara, tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa itu telah sengaja di-blow up untuk dimanfaatkan sebagai komoditas politik oleh kubu yang berlawanan dengannya. Kelompok-kelompok Islam kanan yang selama ini memang bermusuhan dengan Yakut Khalil Qaumas, juga kekuatan-kekuatan politik yang beroposisi terhadap pemerintah, jelas menjadi pihak yang paling giat memproduksi narasi bahwa Menak telah dengan sengaja melakukan penodaan agama. Mereka terus memobilisasi aksi-aksi pengecaman dengan tujuan menjatuhkan sang menteri dari kursi jabatannya dan memenjarakannya jika bisa. Kasus ketidakcakapan Menak dalam menyampaikan apa yang hendak ia sampaikan itu dibelokkan dan diarahkan sedemikian rupa melalui berbagai hujatan dan aksi unjuk rasa dengan tujuan membangun opini di benak umat bahwa Menak telah melakukan blasfemi. Fakta bahwa Yakut Khalil Qaumas merupakan seorang muslim dan tokoh penting dari sebuah ormas Islam terbesar, dengan demikian tidak ada alasan masuk akal yang bisa membuat orang berpikir bahwa ia memang berniat hendak menghina azan, terlebih dalam posisinya sebagai Menteri Agama, itu diabaikan. Kejadian selip lidah Yakut Khalil Qaumas itu dibingkai dan dikesankan sebagai penghinaan terhadap Islam, seolah-olah sang Menteri Agama adalah orang yang sangat jauh dari Islam. Melalui ungkapan dan diksi-diksi yang dipilih, yaitu menuntut Yakut Khalil Qaumas untuk bertaubat, beristighfar, bahkan bersyahadat, kelompok-kelompok Islam dan ulama-ulama tertentu itu seperti ingin membangun kesan bahwa yang dilakukan oleh Menak itu bukanlah sekedar kesalahan dalam wilayah kebahasaan dan komunikasi,
melainkan menyentuh persoalan akidah yang sangat serius. Dengan demikian, kekeliruan sang Menteri Agama itu dianggap sebagai sebuah dosa besar yang mengharuskan ia bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Lebih jauh lagi, tuntutan untuk bersyahadat itu dapat ditafsirkan bahwa Menak dianggap telah murtad. Bahkan sedang ramai beredar di media sosial video seorang penceramah yang terang-terangan meneriakkan bahwa Menak telah murtad dan bahwa seluruh muslim yang membela Menak berarti murtad massal. Saya pikir ini sungguh berlebih-lebihan dan melampaui batas. Saya kira ini sebuah sikap yang sama sekali tidak mencerminkan kerendahan hati dan kedalaman spiritual, melainkan kesombongan penghakiman dan ego yang dibalut oleh jubah agama belaka. Ketimbang membakar kemarahan umat, akan lebih bijak jika mereka mengurai kesalahpahaman yang terjadi, memediasi kekeliruan Menak dalam berkomunikasi di satu pihak dengan sebagian umat yang merasa tersinggung di pihak lainnya. Namun tentu saja harapan seperti itu tidak realistis. Mengingat mereka memang menginginkan Yakut Khalil Qaumas sebagai musuh politik mereka mundur dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Indonesia bersyukur memiliki NU dan Muhammadiyah, juga ulama-ulama dan habaib yang moderat. Merekalah para sosok guru bangsa yang akan terus ikut mengawal negeri ini agar senantiasa dalam suasana damai, saling menghormati antar suku, asal-usul, golongan, dan agama. Dari ancaman kegaduhan sosial politik yang datang dari berbagai arah, dari yang mengaku sebagai pembela agama maupun yang mendaku sebagai pecinta negara. Dengan Islam Wasatiyah, kedua ormas Islam itu bersama ulama-ulama dan para habib moderat akan selalu berada di tengah melindungi bangsa dan negara tercinta ini dari risiko keterbelahan akibat sikap politik dan keagamaan yang berlebih-lebihan, baik yang terlalu condong ke kiri maupun ke kanan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi.